Lu selingkuh, selingkuh, lu udah selingkuh, cewek lu udah minta nikah lu. Sedangkan dulu juga siapa-siapanya lu. Mikir tuh. Hai, halo, selamat pagi teman-teman semuanya. Balik lagi di obrolan tidak penting kali ini. Dan kita langsung aja kali ya. Nah, topik yang mau kita bahas kali ini kayaknya akan menuai perdebatan para netizen nih pastinya. Topiknya tentang perselingkuhan. Oke, katanya selingkuh tuh selalu salah. Tapi salah siapa dulu nih? Orangnya kah, situasinya, atau hatinya yang udah goyah? Dan di episode kali ini OTP balik lagi dengan obrolan yang gak kalah penting pastinya. Dan pada sesi kali ini saya nggak sendiri karena bareng 3 orang yang tentunya seru dan memberikan warna baru pada sesi kali ini. Dan juga memberikan sudut pandang yang berbeda-beda tentang topik yang akan kita angkat pada kali ini. Oke, yang pertama mungkin kita kenalan dulu kali ya. Ada Mbak Sabrina. Halo Mbak. Kemudian ada Mbak Zikra. Halo Mbak. Dan yang terakhir Mas Anton. Boleh Mas Anton. Oke. Bagaimana? Alhamdulillah baik mas. Baik, Mas. Oke. Kenalan dulu kali ya. Aduh, satu nih jalan. Masuk ini ya kan? Iya. Gimana? Oke Mas, kita kan bahas tentang topik yang kayaknya Mas juga udah sering dengar dan memberikan sudut pandang versi bijaknya Mas Anton nih Mas. Oke, mungkin kenalan dulu Mas, boleh? Halo. Perkenalkan, gue Dayat. Gue Dayat 5 Inten deh, ya kan? Jauh lah sini. Masa lu nggak tahu gue di YouTube ya kan? Wah, pelaku, nggak tahu. Nih ya, jangan lupa nih. Jangan di like, subscribe, dan di share. Obrolan tidak penting ini pokoknya, ya kan? Tapi kalau di YouTube Terima Sentir harus wajib tuh share. Saudara kayak pemantan tuh ya kan? Nah, itu harus wajib. Ya nggak? Tuh. Iya, benar mas. Oke, makasih Mas Anton. Nah, mungkin jadi tanggapan pembuka juga. Kan mungkin definisi selingkuh setiap orang beda-beda ya Mbak. Mas, Iya, benar. pengen dulu dengar dong versi Mas Anton mungkin nih Mas. Definisi selingkuh atau arti selingkuh atau makna selingkuh versi Mas Anton tuh apa sih? Mungkin boleh dijelasin dulu. Selingkuh dalam hubungan apa nih? Rumah tangga atau pacaran? Ya, keduanya mungkin dalam suatu hubungan. Kalau keselingkuhan dalam hubungan pacaran sih menurut saya wajar ya kan? Apalagi kalau udah berumah tangga itu kan udah ibaratnya melanggar janji gitu. Janji sumpah kata batin nih kan. Sebenarnya perselingkuhan itu adalah tindakan yang tidak setia. Yang ketawa naik ini serius naik udah lagi gue pikiran Ya, oke lanjut mas. tindakan yang tidak setia dalam berhubungan romantis, seksual atau emosional. Apalagi kalau udah masih pacaran masih pipik nggak matengin dulu perekonomian ya kan, Ya. karena harus matangkan kalian nggak tahu ke depannya bakal seperti apa. Ujian itu wah banyak, tantangan banyak, terus dari segi perekonomian apalagi karena kan kita melihat orang-orang tuh kalau perselingkuhan dalam rumah tangga itu biasanya dari apa dulu nih, finansial ya kan, atau apa fisik atau kurang kepuasan dari istri bisa jadi dan sebaliknya juga kan. Jadi kan dari itu ya harus dimanfaatkan secara makan dulu sebelum rumah tangga kan gitu, jangan sampai salah jalan nanti efeknya ke depan. Itu sih tanggapan saya. Oke, panjang dan detail banget. Nah, mungkin tadi versi Mas Anton, sekarang pengen denger versi Mbak Zikra dong. Definisi selingkuh atau dari Mbak, kayak selingkuh itu apa sih Mbak? Iya, oke. Kalau menurut aku sih kalau kalimat selingkuh itu berpaling mencari sesuatu yang nggak ada di pasangannya. Nah, mungkin ya ada benernya juga ya kalau Mas bilang kalau Mas pacaran itu ya nggak apa-apa selingkuh, tapi tidak membenarkan juga karena kan itu masih tahap seleksi. Tapi kalau sudah suatu pernikahan itu kan jatuhnya sah ya.
Jadi, kenapa dia selingkuh, pasti ada beberapa faktor nih yang, tidak terpenuhi dari pasangannya, dia cari ke yang lain. Makanya kenapa, orang tuh selalu doain kalau setiap orang nikah sakinah mawaddah warohmah ya, gitu. Iya. Kan itu ada artinya ya, sakinah itu damai dan tenang, warohmah itu kayak cinta yang menggebu-gebu, terus, sakinah warohmahnya itu belas kasih, kayak kita tuh selalu memberi maaf buat dia, kayak, itu kan jadi kunci ya Iya, buat betul. rumah tangga. Kenapa orang selalu ngucapin kalimat itu kan. Nah, ketika nih misalnya dia nggak dapet nih kata damai di rumah tangganya, ini mungkin, karena kalau pacaran kan itu, ya udahlah itu kan belum ke ranah serius ya. Mungkin di sini saya lebih ke orang yang udah nikah ya, walaupun saya belum nikah. Iya. Tapi ada beberapa Eee, pengalaman orang yang terbuka gitu buat saya. Jadi, dia tuh nggak dapet damai atau tenang di rumahnya. Dia menemukan seseorang yang bisa memberi rasa damai dan tenang. Makanya ada yang bilang, ketika suami pulang itu kita harus, memberi dia waktu 10 menit sebelum kita bercerita. Maksudnya kadang kan perempuan lagi emosi, kadang kan pengen memberikan unek-uneknya, "Aduh kesel banget nih hari ini," Iya. gitu. Dan seharusnya memang lelaki, membuka diri untuk, menerima kan ocehannya tiap hari. Tapi di situ kita menjadi perempuan dan laki-laki harus bisa, berdampingan. Bahwasannya, saya pernah dengar itu kita harus, biarin suami kita duduk dulu, buka pintu, biarin dia duduk dulu, diemin 10 sampai 15 menit, kita siapin minum, Ya. setelah dia udah ngerasa tenang, adem, baru kita buka dengan pembahasan yang nggak terlalu berat. Karena, di luar dia habis kerja pasti suasananya panas dong, Iya, ya panas. Terus, warahmah itu kan, tentang cinta ya kalau nggak salah. Jadi di saat kita cintanya terpenuhi di rumah, kita nggak mungkin cari cinta di tempat yang lain. Ibarat kata gini, kayak misalnya istri ada kebutuhan, oke suami bisa memenuhi Iya. gitu. Nah, tapi istri juga jangan cuma meminta, tapi dia harus bisa memberi apa yang menjadi keperluan lakinya. Kayak misalnya, baru pulang kerja capek, kita tuh harus peka gitu, oh iya harus disiapin makanan ya, harus dijamu, dan Iya, dari bener. situ kan tangki cintanya yang ibarat kata di luar dia lagi nol nih, lagi capek, tiba-tiba terisi. Itu kan di situ, yang bisa dijelaskan cinta yang menggebu-gebu karena setiap hari tuh selalu ada perhatian kan. Nah, warohmah ini belas kasih, bahwasannya, selalu ada, kasih sayang, terus juga kata maaf, dan lebih sih kita bersyukur. Bahwasannya kalau kita bersyukur dengan pasangan kita nggak mungkin tuh ngelirik. Dan yang paling penting tuh kata cukup. Iya. Apapun kalau kita bersyukur, tapi kita nggak cukup, itu kita bakal selalu nyari, Mbak. Kita bakal selalu nyari. Kita ketemu nih laki-laki, "Ih, dia orang kaya ya, tapi suami gue orang biasa," ibarat kata gitu Iya. kan. Nah, pasti dia selalu ngerasa, "Ih, harusnya suami gue kayak dia. Seharusnya gue tuh bisa nih dapetin apa yang istrinya dia dapetin. Kok suami gue nggak bisa sih?" Itu kan belum, ada tanda syukur ya, Mbak, belum ada tanda cukup. Tapi ketika kita sadar bahwa, oh, emang Allah ngasih kita tuh cuma batasannya segini. Kita tuh cuma dikasih sampai misalnya sampai 5 gitu, nggak kayak orang sampai 10. Di saat kita ngerasa cukup, pasti kita nggak bakal berpaling, karena potensi orang selingkuh itu semua orang pasti bakal selingkuh kalau dia nggak ada di kata cukup, kalau menurut saya gitu. Oke, dari penjelasan tadi mungkin versi Mbak Jikra, jadi baru tahu juga nih Mbak, mungkin dari obrolan ini nggak cuma ngobrol santai, tapi juga ada wawasan baru juga, apalagi tadi yang disebutkan sama Mas Anton juga. Nah dari Mbak Bina, tadi kan Mbak Zikra sama Mas Anton sempat mention kayak kalau pacaran selingkuh masih oke-oke aja, masih hal yang wajar, karena mungkin tahap penyelesaian, kecuali mungkin sudah tahap pernikahan. Nah dari Mas tadi setuju gak sih dengan statement itu? Kalau dari saya sendiri sih kurang setuju ya, karena sebenarnya pacaran juga antara kedua belah pihak itu udah punya komitmen saling satu sama lain gitu. Jadi Oke. tetap tidak membenarkan jika salah satunya berpaling dengan alasan yang Menyeleksi. menyeleksi gitu. Cuman ya balik lagi juga tetap harus ada syukur
makanya untuk kedua hubungan itu untuk tetap ada gitu. Cuma kalau di luar dari pernikahan, ya pernikahan memang sudah ada janji, pernikahan itu sendiri yang udah dibahas sama Mbak Zikra sama Mas Anton juga. Jadi kalau misalkan dari saya untuk tahap pacaran itu juga tetap tidak membenarkan dan tidak mengokekan kalau Iya, misalkan pacaran itu tuh berselingkuh juga. sama-sama saya juga setuju sama Mbak Bina. Cukup kontradiktif atau bertolak belakang sama Mas Anton sama Mbak Jikra, karena pacaran juga bagian dari komitmen yang mana tentu dalam sebuah hubungan harus menjaga saling perasaannya seperti apa, terus juga ya fokus dengan satu pasangan yang sedang kita jalin saat itu gitu. Jadi kayak untuk berpaling ataupun misalkan berpaling dari segi entah misalkan sikapnya atau lain hal itu saya juga sangat nggak setuju sih. Oke, tadi mungkin udah ngedenger ya teman-teman versi selingkuh setiap masing-masingnya seperti apa. Nah tapi dari Mas Anton sendiri, Mas Anton kan yang saya tahu udah berumah tangga nih Mas. Nah, apakah cobaan yang berkaitan atau yang di ranah perselingkuhan tuh banyaknya tuh terjadi setelah pernikahan atau sebelum pernikahan nih Mas? Godaan untuk berselingkuh atau semacamnya. Kalau aduh, kalau godaan itu tuh sebelum pacaran, sebelum nikah. Sebelum nikah. Tapi kan kalau kita udah kan harus berpikir 1000 kali. Iya. Ya kan? Karena satu sisi kalau kita udah punya buah hati itu kan masih mikirnya banyak. Iya. Saya tanya, menikah tuh tujuannya apa? Gitu kan. Iya. Sebelum menjalankan hubungan baru, arah ke depan tuh bakal kemana? Arah tujuan tuh mau kemana? Kalau nggak ada pemikiran seperti itu, yang penting tuh kalau bangun rumah tangga itu udah ada dua guys, komitmen dan konsisten. Gitu. Kalau nggak dipakai itu, hancur. Pasti hancur. Gitu kan. Yang penting tuh saling komunikasi, saling terbuka gitu. Kalau udah berumah tangga itu saling terbuka, nggak ada yang tutup dari penghasilan dari apapun itu, tablet informatik ya kan. Kalau menurut saya masih pacaran tuh ya biasa-biasa saja. Tuh nggak ada yang harus kita wajibkan lo harus ini ya kan. Apalagi dari segi penghasilan kita itu tidak diwajibkan semua kasih ke perempuan. Tapi yang belum saling dari kita gitu. Tapi nggak ada ikatan atau gimana. Nah, itu aja sih ini. Perselingkuhan itu bagi saya tuh apa ya gitu kan. Hal kesalahan yang paling fatal. Paling fatal. Berarti banyak cobaannya versi Mas Anton sebelum pernikahan gitu. Iya, sebelum pernikahan. Tapi kalau pas sudah menikah itu ujiannya ditimpa terus terus nggak ada. Karena kan kita berumah tangga itu kan permasalahan nggak cuma di perekonomian nggak, ya kan? Nggak di perekonomian juga, nggak di emosional juga. Kalau berhubungan, ya kan, salah satu dua-duanya egoisnya gede sama-sama gede, jadi nggak perpisahan. Pasti dalam satu itu pasti ada yang ngalah, entah itu dari istrinya ataupun ke suaminya, gitu. Makanya kan saya berpikir gitu, bangun apa ya, memperbaiki perekonomian itu penting. Sifat cara berbicara itu pasti penting. Jangan sampai anak kita tuh kalau suatu saat nanti bakal ikutan lakunya gitu. Makanya harus terjaga tuh sebelum menjelang hubungan yang serius gitu sih. Ini kalau saya sih begitu. Oke, makasih Mas Anton. Nah, terus dari Mbak Zikra Mbak Bina nih, kan mungkin sebelumnya sempat menjalani hubungan ya Mbak. Nah, pernah nggak sih ngerasa dari Mbak sendiri mungkin melakukan hampir selingkuh tapi mungkin sadar duluan kayaknya ini salah deh kayak gitu. Pernah nggak mau mengalami hal itu? Gitu. Mbak Zikra Ada. kalau boleh. Ada. Mungkin banget pokoknya, tapi saya tidak bisa membongkar di sini ya guys. Ini diskusi. Ya berarti Mas Anton sempat pernah tuh hampir Tapi saya harus apa ya ibaratnya komitmen saya itu kan, karena ini ranah bukan pribadi saya ya kan, ini orang lain gitu, saya harus bisa menjaga nih IP-nya ya kan. Tapi ya udahlah, itu saya nggak mau muncul di sini, saya nggak mau buka orang sama orang ya kan, karena itu menjelaskan hubungan orang saya. Oke, kalau dari Mbak Jikra gimana?
Pernah Mbak? Pernah selingkuh apa enggak ya? Oke. Karena kan kita makhluk sosial ya. Iya, Makhluk sosial. Nah, ya ini mungkin sebelum dewasa kayak sekarang, dulu tuh masa-masa remaja kan kita yang kayak beranggapannya kalau untuk saya sendiri, saya tuh pacaran kayak 5 tahun gitu. Tapi tuh nganggepnya kayak yang kayak temen biasa. Jadi Iya. ketika ngobrol sama yang lain tuh ya udah kayak ngobrol Iya. biasa gitu. Makanya semakin dewasa baru ngerti oh ternyata pacaran yang berkomitmen tuh kayak gini gitu. Jadi eh kalau menurut saya ya mungkin kayak chat biasa, cuma orang beranggapannya kan ya lu kalau kayak gitu tuh lu selingkuh gitu. Tapi Baper kayaknya. iya baper Baper. karena kan perempuan ketika chat pasti selalu ada perhatian ya. Iya. Nah, kadang laki-laki tuh yang nganggepnya ih dia suka nih sama Iya. gua karena kan dia perhatian Mm-mm. gitu. Nah, mungkin ada situasi di mana saya tuh ngerasa care aja, care tapi terlalu berlebih. Kayak Iya. ngeliat tuh orang kayaknya kalau dikasih tahu nanti dia bakal ngerti deh, dia bakal Iya. berkembang gitu. Nggak tahu kenapa ada rasa ingin menemani gitu. Kayak misalnya yang A, B, C ibarat kata gitu ya. Iya. Nah, kayak ngobrol kayak biasa gitu. Kayak dia ada kesulitan, pengen jadi teman cerita aja. Tapi kan orang beranggapannya lu udah punya pacar, itu tandanya selingkuh. Itu pas masa SMP ya, SMP SMP, SMK. Cuma kalau pas kuliah, pas kerja, ini udah nggak sama sekali. Karena di situ kan pas pemikiran kita udah lebih dewasa ya. Betul. Udah ngerti gimana cara ngejaga perasaan pasangan, terus juga gimana caranya awetin hubungan nih kayak gimana sih, setiap ada problem tuh harus kayak gimana sih. Nah, jadi sejauh ini sih aman-aman aja karena ketika saya diselingkuhin juga saya langsung mutusin sih. Maksudnya kayak cut off banget karena menurut saya selingkuh itu udah tabiat ya. Betul. Ketika lelaki itu sekali udah selingkuh pasti kebesokannya tetap selingkuh. Iya. Kecuali yang tadi saya bilang dia udah cukup, udah ada tanda syukur baru dia berhenti. Makanya saya alhamdulillah sampai sekarang nggak ada selingkuh dan semuanya berjalan lancar. Jadi untuk orang yang selingkuh sebenarnya itu PR sih buat dia. Dia harus nutupin kebohongannya. Betul. Dia harus ngapusin chat sama pasangannya. Repot ya. Repot sebenarnya repot ya Mbak gitu. Effortnya 2 kali. Makanya buat orang-orang yang selingkuh menurut saya dia hebat banget. Nutup rapinya tuh pintar. Makanya sumpah kalian keren banget orang-orang yang selingkuh. Karena Yes. karena tuh nggak segampang itu nutupin ya gitu Wah. sih kalau menurut saya. Tapi kalau dari perempuan juga bisa dinyalakan lagi. Iya. Karena perempuan bisa mencintai 2 kali sekaligus. Itu lebih sakit ya jadi. Aduh. 3 dong. 3 dong. Banyak ya. Itu ketika donatur kesayangan orang gabutnya. Ada orang gabutnya ya Mas. Single kosong. Bisa. Apa ya, perempuan itu lebih sadis. Bisa menutupin hati lelaki. Tapi kalau udah ketahuan dia merasa tersakiti. Oh, playing victim. Oke, gimana ya? Jahat ya Mas. Oke. Jadi ya kalau menurut saya sih nggak aware kalau dari sini ya kan. Iya. Ada dari satu sisi juga perempuan yang ada lebih parahnya juga. Benar. Karena dampaknya perselingkuhan itu efeknya kebanyakan laki-laki. Depresi, ODGJ, ya kan. Itu. Iya. Benar-benar. Oke, dari versi Mbak Bina gimana? Kalau pertanyaan kayak pernah hampir selingkuh atau enggak sih karena Tapi pernahnya jadi selingkuhan ya Mbak. Pernah aja selingkuhan. Tapi itu tahunya gimana Mbak? Paling ceritain mungkin. itu sebenarnya disclaimer dulu saya nggak tahu hal itu karena itu balik lagi pinter banget buat nutupinnya dan Iya. akhirnya kayak bau busuk bangkai bakal Iya. tetap kecium juga Betul. ya. Nah itu ya udah nggak tahu jalanin hubungan maksudnya dalam PDKT Iya. dan hubungan terus nggak tahu maksudnya kayak kenapa juga jadi pertanyaan gitu loh kenapa orang yang tahu temannya selingkuh tapi tuh nggak berusaha buat ngingetin benar. atau nggak berusaha Nah, iya, untuk ngasih tahu pasangannya yang benar, lain benar. gitu kalau itu selingkuhannya gitu loh kayak kenapa seorang-orang sekitarnya tuh juga nutupin gitu loh Iya. kan itu jadinya orang yang nggak tahu berasa jadinya
gue korban tapi nggak korban juga. Mm-mm. Karena kita nggak tahu, Mm-mm. tapi kita ada di posisi itu, Benar. selingkuhannya gitu loh. Jadinya lebih, kenapa nggak ada yang kasih tahu? Kan kalau bisa kasih tahu bisa berhenti lebih awal, Betul. jadinya nggak ngerasain hal-hal belakangnya itu loh. Iya, ya kan? Itu kayak kenapa gitu. Yang awalnya bahagia, endingnya sakit hati. Iya. Iya. Nah, maksudnya kan juga kan korban di sakit situ ya Mbak ya. Ini ya itulah. Namanya hubungan itu pasti di awal bahagia, seneng. Kemudian kita nggak tahu, ya kan. Kalau setahun 2 tahun ke depan itu kayak gimana ya? Bisa kandas, bisa aja berantem, gitu kan. Tapi ending mereka galau, bikin status segala macem. Orang-orang begitu tuh kayak bodoh, sumpah. Bodoh. Iya. Laki-laki kayak cuma satu aja, banyak laki-laki di sono. Perempuan banyak, piket banyak apalagi, ya kan? Tapi ya kan kata nih, belum tentu perempuan bisa menerima lelaki dari 0 sampai sukses. Iya. Tapi kadang juga ada kasusnya udah ditemenin dari nol, pas sukses pindah Iya. hati. Aduh, Betul, Sekarang Sekarang bos, bos, tuh mas. Gimana tuh, Mas? Oke, nih ya bisa saja ya kan, laki-laki itu ya kan, kalau perempuan yang hebat itu bisa menemani dari nol. Tapi kadang laki-lakinya juga minder kalau misalkan tahu perempuan itu lebih tinggi dari laki-lakinya. Iya. Itu berarti salah dari awal, kamu udah komitmen. Karena harus namanya kalau laki-laki sama perempuan itu harus punya komitmen dulu sebelum menjelang ke depannya. Betul. Harus punya perjanjian dulu, ya kan. Jadi kalau nggak ada perjanjian, ya sama aja. Kosong omongan, hanya cuma kata-kata. Gitu. Oke, itu Iya kalau kan? dari Mas Anton ya. Iya. Oke. Kan tadi ada Mbak Gina bilang kalau perempuan itu ada yang nemenin dari nol, cowoknya pergi. Terus dari Mas Anton apa tadi? Komitmen ya. Komitmen, yang penting ada komitmen. Dari awal komitmen, dari awal harus ada komitmen. bilang keseriusan. Iya. Nah, itu kan pasti dari awal bisa aja tuh Mas berkomitmen. Tapi seiring jalan seiring waktu berjalan, bisa aja si perempuan lebih unggul dari laki-laki. Itu kan. Nah, ini nih yang paling berat tuh ujiannya di sini. Di saat yang perempuannya udah tinggi, laki-laki ya di bawah, itu ujiannya berat sebenarnya. Karena kan di situ kita harus toleransi, ya maksudnya betul. dia lagi berproses, sedangkan si perempuan ini udah tinggi. Apakah dia sabar? Apakah dia bisa menahan godaannya dia? Pasti kan di saat dia unggul, ada laki yang sama unggulnya kayak dia. Betul. Dan di samping dia nih laki-laki ibarat kata maaf ya biasa aja gitu. Apakah dia bisa menahan diri untuk tetap menemani Iya, atau memilih apa memilih yang lain? Nah, si laki-laki apakah dia tetap bertekad untuk bisa nge-upgrade diri kayak ini perempuan? Kan semua tergantung ya. Maksudnya kita nggak bisa berpikir harus ada komitmen, tapi di situ kita harus berjuang sama-sama. Kalau kita cuma ibarat kata omongan, itu kan ya ayo kita jalanin bareng-bareng aja gitu kan. benar ya. Tapi sebenarnya pas ngejalanin itu ujiannya tuh berat banget Mbak, karena kan di situ kita harus sabar ya. Terus kita juga nih paling bahayanya tuh sebenarnya kalau wanitanya itu udah merasa lebih tinggi dari laki-laki. Paling bahaya itu ketika perempuan sudah merasa dirinya tuh lebih dominan dari laki-laki, dan laki-lakinya itu di bawahnya si perempuan ini. Makanya kenapa sisi feminim perempuan jangan sampai hilang, dan sisi maskulinnya laki-laki jangan sampai hilang. Sebenarnya perselingkuhan tuh terjadi karena itu kalau menurut saya. Si laki-laki tidak bisa memenuhi sisi feminimnya si perempuan, dan si perempuan ini nggak bisa memenuhi sisi maskulinnya laki-laki. Kayak misalnya nih rumah tangga, si perempuan butuh kayak susu bayi deh ibarat kata gitu. Nah, si laki-laki ini gunain uangnya buat judol ibarat kata. Dia kan nggak bisa ngasih uang ke perempuannya. Iya. Nah, si laki-lakinya capek kerja nih, tapi perempuannya nggak bisa memenuhi hasratnya. Itu kan gak bakal ketemu ya Mbak ya. Nah, itu makanya di sini kita harus kerja sama. Sebenarnya kayak kerja kelompok sih kalau menurut saya ya. Terus rumah tangga itu adaptasi. Bahwasannya setiap hari, setiap detik, setiap menit tuh pasti selalu ada masalah, ada aja ujiannya. Nah,
ya mungkin Mas Anton tahu sendiri ya, pasti ada ujian dari ekonomi, terus juga orang yang lebih dari istri atau gimana gitu kan. Nah, di situ kita kalau masalah ekonomi kita harus bisa beradaptasi tuh Mbak, bahwasannya kayak, oh uang habis nih, harus bayar kontrakan, terus harus bayar susu anak, uang sekolah. Sedangkan gaji gue ibarat kata cuma 2 juta gitu. Kebutuhan gue ada di 10 juta. 8 jutanya gue dari mana gitu kan. Nah, ini 8 juta ini kita harus mikir bareng-bareng. Kadang kan ada laki-laki yang pengen dia cuma berpikir sendiri ya Mbak. Kayak gue tuh laki-laki, gue tuh harus yang lebih berpikir keras. Nah, perempuan tuh udah lu diem aja di rumah. Tapi menurut saya rumah tangga itu bareng-bareng. Kita harus kerja kelompok bareng-bareng. 8 juta ini gimana nih caranya? Lu punya kemampuan apa? Lu punya kemampuan apa? Ibarat kata perempuannya, oh gue punya kemampuan masak. Laki-lakinya, oh gue bisa punya kemampuan marketing. Ya udah lu yang masak, ntar gue yang jual. Nah itu kan kerja kelompok ya. Maksudnya ada beberapa kalau menurut saya, ya maaf ya kalau agak panjang. Kalau perselingkuhan itu pasti terjadi antara ekonomi dan hasrat, kayak nafsu gitu. Nah ekonomi, laki-laki nggak punya uang nih, misalnya yang cuma 2 juta, keperluannya tadi 10 juta, perempuan ikut bantu. Ternyata perempuan gajinya lebih tinggi 5 juta, lebih dong 3 juta. Dia ngerasa, oh gue bisa lebih ngasih kebutuhan lebih banyak nih dibanding lu nggak ada apa-apanya ibaratnya kayak gitu. Nah udah bentrok nih, nggak sejalan kan. Terus di situ istrinya kerja, lakinya balik kerja, nggak disiapin makan, emosi dong, capek, berantem. Itu sebenarnya jadi masalah rumah tangga, nggak ada titik temu damai. Sedangkan rumah tangga itu harus dalam keadaan tenang, damai, penuh kasih dan juga belas kasih. Kalau emang kita, ya mungkin saya ngomongnya enteng ya, saya juga belum pernah berumah tangga. Makanya ada yang bilang kenapa kalau suami istri itu kalau berantem itu harus diranjang. Maaf ya kalau agak sensitif, karena dari situ kan yang tadinya kita emosi, tapi itu emang perlu harus disalurkan, kayak marah-marah, mungkin ada yang ngomong kasar atau apa, tapi itu bentuk apa ya, kayak bom waktu aja sih, kayak lu gimana sih kerja nggak benar, bahkan gua tuh lebih dari lu, kan ada ya kayak gitu. Nah di situ kalau bisa mungkin saya pernah ada yang sampein, jangan ada yang pergi dari rumah ketika lagi berantem besar. Jangan ada yang bawa baju pulang ke rumah orang tua ketika lagi marah besar. Masuk kamar, kunci pintu, ngobrol berdua. Gitu. Dari situ sih maksudnya kalau kita bisa memenuhi tangki cintanya kita masing-masing, menurut saya perselingkuhan nggak ada karena kita udah cukup. Gitu sih. Sangat memberikan insight baru. Jadi Mbak dari Mas Anton mau mencoba respon? Bagaimana? Saya udah kenyang dengan kata-kata seperti itu. Dan saya udah merasakan. Iya. Ya. Jadi saya lakukan aja biar kalian bisa menikmati sendiri atau membuktikan sendiri. Oke, biar nanti mungkin kita merasakan sendiri ya. Benar-benar. Takutnya kan nanti daripada netizen aku ngomong. Oke. Tapi kalau dari Mas Anton sendiri, kalau berantem tuh diselesain langsung kah atau gimana? Kan udah berumah tangga nih, itu biasanya gimana? Saya tahu juga nih. Saya sih selama nikah nggak pernah berantem gitu. Oke. Kalau mau menyelesaikan, kalau di chat ya udah nunggu di rumah aja gitu. Nunggu kan tidur. Nggak boleh di rumah. Abang orang tangga kiri kanan tahu. Tapi kalau udah keluar rumah tuh ya udah bisa aja. Oke. Kalau marah tuh nggak sampai 2 hari nikah. Kalau yang cuman saya juga nggak pernah nuntut diri saya bermasak tapi enggak. Dan satu sisi juga itu saya nggak ngantuk saya gitu. Jadi kan saling bawa. Iya. Apapun harus bisa kerjasama. Keadaan yang gimana kesulitannya kita cari bareng-bareng. Materi itu dicari, ya kan? Tapi pengganti itu mencari seperti ini. Bener nggak? Iya. Belum tentu. Lu dapat istri, ibaratnya bisa beli malu dengan kawan lu siapapun, ya kan? Lu bisa. Dan lu juga belum tentu dapat bisa seperti ini lagi istrinya. Itu baru ada.
kali itu saya juga harus hati-hati. Dalam berumah tangga itu sampai mengeluarkan kata-kata kotor, anjir, bangsat, babi gitu. Makanya saya perempuan. Ya, harus bisa menjaga image. Ya bener kan, nih kan. Jadi kan saya nih ya Mbak Citra sama Naya. Bina juga. Saya itu di sini tuh tingkah lakunya tuh kayak apa ya sebenarnya slangnya Iya, ngomongnya yo bla bla bla, tapi kalau di rumah beda ya. selainnya kayak bapak juga Apaan? anak Iya. utama ke anak-anak kalau walaupun ada problematik di kerjaan wajar Mbak ya. Iya. Kerjaan pasti ada permasalahan. Cuman setelah anak saya tidur, ya kan, tidurin, baru saya cerita ke istri saya. Di saya juga ngasih masukan, ya kan, dan saran gini. Saya tahu. Jadi nggak ada rasa berumah tangga tuh, gaji lu segini, enggak ada. Kita bareng-bareng sih. Nah, jadi tuh permasalahan rumah tangga kita itu orang tua mertua nggak tahu, Benar. ya kan? Kan dari awal kan pas mau ijab kabul itu udah ada keterangan apapun permasalahannya, apapun cobaannya harus kita bareng-bareng. Karena kan barang-barang ini kan udah diikat, jadi ambil di beratnya gitu. Ya kan? Jadi udah bukan tanggung jawab orang tua lagi, laki-laki tanggung jawab. Aduh berat banget bahasannya. Ya kan? Karena kenapa? Setiap laki-laki itu kalau bekerja tapi masih mikirnya di rumah kebutuhan rumah ini masih ngeblank. Tapi kan namanya laki-laki kuat tegar itu pura-pura tegar depan orang senyum-senyum tapi perasaan kita nggak tahu. Iya. Ya gitu. Pasti deh. Memang ini perempuan ya hanya sekedar tahu dengan kata-kata mungkin belum merasakan ya kan. Ya semoga cepat menjalankan hubungan serius ya kan. Amin. Jangan sampai seperti karena ya belum tentu juga orang lain juga bisa berselingkuh ya kan, ya orang miskin juga bisa berselingkuh ya kan, orang miskin kan ya kan akhirnya jadi overbet kalau ngomong mending hidup secara kecukupan. Orang kaya itu hidup aja dalam segala kekurangan, orang miskin hidup merasa hidupnya wah ini hidup biasa aja. Tapi ya kalau misalkan udah bertangga, namanya silaturahmi sama keluarga pasti ada. Jujur, baru pertama kali saya itu pacaran tuh 3 kali. Lebihnya permainan. Enteng ya buat minat. Iya, sama maksudnya nggak sampai yang hal yang kata apa ya? Ya buat temen lah. Iya, teman gitu. gitu. Enggak pernah. Baru sih saya pertama ini ya terakhir pacaran 1 tahun 2 tahun married. Susut apapun kita bareng-bareng. Yang ini soal uang ya. Nah, tapi kalau dengan keuangan bisa membahas segala ya kan? Itu. Next. Oke. Tadi panjang banget ya teman-teman, mungkin bisa ada yang diambil dari yang apa disampaikan sama Mas Anton. Sekarang versi Mbak Bina mungkin Mbak. Tadi kan kita kayak ngobrolin tentang perselingkuhan, tapi intinya dari Mbak Bina sendiri, selingkuh itu sebenarnya salah siapa sih Mbak? Selingkuh tuh salah siapa? Kalau misalkan nggak bisa juga dibilang salah cowoknya, nggak bisa dibilang salah ceweknya. Itu juga balik lagi kayak pembahasan sebelumnya ya, itu merasa cukup atau merasa kekurangan makanya cari di lain. Jadi kalau untuk ditanya dia spesifik salah siapa gitu juga nggak bisa sih. Itu balik lagi ke diri masing-masing. Kalau misalkan mereka nggak cukup sama pasangannya itu pasti akan cari-cari terus dan itu akan terus berulang tuh ini perselingkuhan gitu. Jadi kalau misalkan dibilang itu nggak bisa sih nentuin Satu sisi doang ya. satu sisi doang, jadi tetap dua-duanya sih yang Terus ada nih statement, kalau misalkan cewek selingkuh tuh kayaknya sebuah pengkhianatan besar, tapi kalau misalkan cowok selingkuh cuma hilaf kayak gitu. Itu gimana nih Mas? Atau Mbak Citra atau Mas Anton terkait statement tersebut gimana nih? Ini berkata Benar kasar. gak sih? Ini berkata kasar. Pertanyaan ini. Apa tadi pertanyaannya? Kalau cewek selingkuh tuh kayak sebuah pengkhianatan besar gitu. Tapi kalau cowok ya udah itu cuma hilaf kayak gitu. Sebenarnya sih nggak bisa menyalahkan satu sama lain sih. Emang dua ini nggak salah gitu.
Ya lu kalau misalkan mau selingkuh ngapain lu menjalankan hubungan, Betul. ya kan? Kenapa lu harus mengambil komitmen kalau ujung-ujungnya lu endingnya mau selingkuh sama orang lain, ya kan? Hmm. Lu kalau mau selingkuh ya mending lu main-main aja. Perempuan yang diajakin bukan hidupannya kok. Kenapa lu yang ibaratnya berhubungan yang udah apa ya udah ibaratnya tuh serius ya menanggapinya, ya kan? Cewek lu udah berharap untuk serius sama lu, tapi lu endingnya di belakang sakit. Apalagi selingkuh secara dingin. Nah, ya kan tanpa mengetahui, dan ketahui semua gitu ya. Emang kalau perselingkuhan itu berarti susah sih. Ini udah tabiatnya susah sih kan. Walaupun sekali, dua kali, menemu gimana kalau dari kita sendiri? Yang penting punya niatnya. Gitu kan mau ubah sifat sendiri ya dari niatnya. Nggak ada sifat selingkuhan itu dari orok sampai sono nggak ada. Dari orang tua aku nggak ada. Mana ada orang tua mengajarkan, lu selingkuh sama nggak ada. Enggak guys. Itu pilihan ya. Mau dinikah sama bapaknya, ya kan? Mana mau anak perempuannya diselingkuhin sama anak orang, ya kan? Ada. Hah? Ada. Hidupnya aja kurang jauh. Nah, itu tuh. Perempuan kalau dekat kalau udah gini bos. Lu punya duit gak? Ya itu sih itu. Perempuan mau kalau ada duit, nggak mandang gampang. Gitu. Gampang jelek duit banyak oke. Ya kan? Waktu mau ganteng duit banyak, cuh. Nggak ada. Munafik itu bullshit ya. Dan next. Oke, mungkin itu juga jadi sesi atau pertanyaan terakhir untuk sesi kali ini. Tapi sebelum nutup, pengen dengar closing statement dulu dong dari setiap orangnya. Mungkin dari Mbak Zikra dulu boleh? Kalimat penutup atau ada yang mau disampaikan sebagai penutup untuk sesi kali ini? Oke, pembahasannya kan kali ini perselingkuhan ya. Betul. Paling pesan dari saya untuk semua orang yang ada di sini dimanapun, kita harus merasa cukup dan bersyukur atas pasangan kita yang sekarang. Mungkin emang setiap hari selalu ada masalah, gak mungkin selalu bahagia aja, tapi di saat kita sama-sama semua bisa berjalan dengan baik. Tuh, oke. Mungkin dari versi Mbak Bina boleh? Kalau dari saya, perselingkuhan itu nggak bisa dibenarkan dari segi apapun. Jadi perselingkuhan ya perselingkuhan dan itu suatu hal yang salah gitu. Dari terakhir Mbak Santon boleh? Apa salah selingkuhan nih? Ya, closing statement penutup, kalimat penutup boleh. Nih ya, Singkat aja mungkin boleh ya Mas? lu selingkuh, lu tolol. Selingkuh lu goblok. Lu udah selingkuh, cewek lu udah minta nikah lu. Lu tolol, lu ya. Sedangkan dulu juga siapa-siapanya lu. Mikir goblok. Nih dengerin ya. Namanya selingkuh ini, ya kan? Selingkuh itu tuh nggak ada zaman, ya kan? Sedangkan orang tua lu aja ngedein lu dari kecil sampai gede, ya kan? Nggak pernah ngajarin lu selingkuh apapun main cewek. Dan sebaliknya, ya kan? Perempuan juga nggak bisa memainkan hati laki. Apalagi ya itu paling fatal itu perempuan bisa mencintai dua sekaligus. Itu, Oke. ya kan? Nah, jadi itu untuk anak istri gua, ya kan? Percayalah bahwa apapun keadaannya kalian juga berbantu, tapi kalian terima. Kasih. Oke teman-teman, itu mungkin closing statement dari setiap orangnya dan sesi kali ini saya tutup seperti yang dibahas tadi. Semoga dari apa yang kita bahas kali ini ada wawasan baru, ada pandangan baru, ada hal baru yang bisa dipetik. Terus mungkin selingkuh juga jadi hal yang tidak bisa dibenarkan karena tentunya kalau misalkan sudah komitmen dalam sebuah hubungan, coba untuk jalani dengan, baik, terus juga karena kan dalam sebuah hubungan juga itu kerjasama antara kedua belah pihak. Coba kalau misalkan ada emang trouble, ada permasalahan, coba untuk saling menghargai, sama-sama membangun atau mengatasinya secara bersama, tapi bukan berarti harus meninggalkan dan, bermain ke hati lain, kayak gitu. Oke, mungkin sesi kali ini seperti itu teman-teman, semoga ada hal yang dipetik dan yang hal pentingnya diambil dari obrolan kali ini. Kami tutup. Dadah.